Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menemukan aplikasi penjualan tiket bus, di mana anggota kelompok ada saya sendiri, Dinda Alimuntias, Fadel Adriansyah, Amelia Asri Utami, Ukasyah, M. Dandan Garnida, Ahmad Raufik Andri. Selanjutnya kita akan menampilkan halaman awal aplikasi, di mana halaman awal berisi tampilan login dan user akan mengisikan username dan password. Selanjutnya pada tampilan awal terdapat menu master data. Yang kedua menu transaksi. Yang ketiga laporan, di mana menu pertama terdapat kendaraan dan pelanggan. Selanjutnya kita akan mengisikan master data kendaraan. Di master data kendaraan kita akan mengisikan nama bus, tujuan, jam, dan harga. Kemudian menekan submit. Lalu data terlampir ke dalam tabel daftar bus. Dalam tabel daftar bus terdapat aksi yaitu edit dan hapus atau delete. Jadi kita akan mencoba untuk mengedit data bus Jaya Abadi menjadi Jaya Abadi. Dan kemudian data terupdate. Dan di sini kita akan mencoba untuk menghapus data Jaya Abadi. Selanjutnya data terhapus. Selanjutnya untuk menu transaksi ada booking tiket yang akan dijelaskan oleh Amelia Asri Utami. Saya Muhammad Gangan Garnida akan menjelaskan tentang proses login. Pada view login, ini adalah codingan view login dengan aksi C dashboard. Login proses value username password diambil dari database. Kita masuk ke controller login proses. Ini codingan untuk memproses login. If yang pertama, button submit, memproses input, post, dan validasi. If yang kedua, jika form validasi salah, akan mengembalikan kepada view login. Jika benar, maka melakukan pengecekan. Proses dari model admin dengan nama cek akun. User dan password diambil dari database admin dan mengecek query per baris. Proses selanjutnya, jika inputan benar, masuk ke cadmin. Di sini mengecek user data admin. Jika inputan salah, akan muncul message dan kembali ke C dashboard. Nama saya Ahmad Raufik Andri. Saya di sini akan menjelaskan tentang model databus. Di sini ada form databus dengan nama ID bus, nama bus, tujuan, jam, dan harga. Kita lihat reviewnya. Ini ada form bus. Dari form bus itu ada form, actionnya berupa indikator PHP, admin, dan ada kendaraan. Nah, view kendaraan ini diambil dari controller admin, fungsinya ada kendaraan. Kita masuk ke admin dan ada kendaraan. Di sini ada ID $bus, nama bus, tujuan, jam, harga. Maka data ini diambil dari MA. MA itu adalah model admin, fungsinya tambah kendaraan. Hasilnya pemanggalan data ini query-nya ambil datanya yang berupa ID bus, nama bus itu. Nah, this DB insert dia mengambil
mengambil masukkan data dari tabel bus. Nah, ini berupa dolar data yang berupa ID bus dan nama bus itu. Selanjutnya kita akan menampilkan ini ID bus kan ada pada otomatis. Ini diambil dari value THP echo variable kode. Variable kode ini diambil dari admin publication berupa get kode bus atau lagi distribute query. Nah, dia ngambil dari query select max rank ID bus 3, maksudnya ID bus ibu menjadi 3 digit, namanya berupa kode max dari tabel bus. Namun ini untuk mengecek baris yang kosong. Terus OS $Q resepnya as $Q $TMP sama dengan SK kode max menambah mengelooping baris. Terus kode 01 dia akan menampilkan berupa 001 return B, jadi kata awal itu menjadi B001 di dalam ID bus tersebut. Selanjutnya tampilan ini ada tampilan tabel. Tampilan berupa ID bus, nama bus, tujuan, jam, harga, aksi. Notice dolar kendaraan as value kendaraan. Nah, dolar kendaraan diambil dari dashboard berupa di public function kendaraan. Dia mengambil data dari tabel kendaraan di SMA, diambil dari model berupa function kita kendaraan. Aplikasi kita kendaraan. Nah, dia mengembalikan mengambil data dari tabel bus, kemudian di result. Nah, berupa dolar kode itu yang dari value, terus modelnya dari get kode bus. Dia mengeload menampilkan di view kendaraan. Sekian dari saya. Saya Amelia akan menjelaskan tampilan bikin tiket. Nah, ini tampilannya itu terdapat input teks, pilih tanggal dan cari tujuan. Dan ini adalah codingannya di booking tiket. Pertama itu aksinya itu ada pada si dashboard search dengan fungsi search tiket. Kemudian ini pada si dashboardnya function search tiket yang terdapat inputan tujuan dan tanggal. Dan ini pengecekannya. Jika tujuan diisi dan tidak atau kosong, maka akan mengembalikan ke booking tiket. Dolar data tujuan ini diambil dari model dengan function search tiket. Ini bertujuan untuk menampilkan data bus dan melakukan pengecekan berbaris. Jika telah diinput, maka akan mengembalikan ke booking tiket. Nah, di sini akan menampilkan tabel booking tiket dengan nama si dashboard view kursi.
akan mengambil value tanggal, ID bus, dan harga. Nah, maka ruangannya akan menampilkan value dari database bus. Sekian dari saya. Selanjutnya saya Dinda. Di sini saya akan melanjutkan tentang booking tiket. Sebelumnya, pengguna telah memilih tanggal dan tujuan, dan data-data yang ditampilkan akan ditampung ke dalam array seperti pilih tanggal, cari tujuan, dan ID bus. Terus kita masuk ke view booking tiket. Di view booking tiket, selanjutnya dia akan menampilkan view kursi setelah memilih button beli tiket. Di view kursi di sini akan ditampung data tanggal, ID bus, dan harga. Kemudian kita memilih kursi, di mana tadi data yang telah ditampung masuk ke dalam view kursi ini. Kemudian ini adalah view kursi, di mana di sini ada dashboard select kursi. Di dalam dashboard select kursi ini di sini ada tipe inputan radio button. Selanjutnya di sini ada select kursi. Setelah kita memilih button lihat detail tiket, di dalam form akan menangkap data, yaitu kode transaksi, tanggal, kursi, ID bus, dan harga. Kemudian akan ditampilkan ke dalam form dan akan dilanjutkan oleh Fadel Adriansyah. Selanjutnya, data yang telah ditampung dalam array tadi akan ditampilkan ke dalam form pelanggan. Nah, ini adalah view. Setelah pilih kursi akan muncul data pelanggan yang harus diinputkan. Nah, di sini data yang telah ditampung tadi ada kursi, tanggal, kode transaksi, harga, itu akan ditampilkan di data pelanggan ini. Nah, untuk formnya itu sendiri ada di view kursi dengan aksinya, yaitu pertama kita menginputkan data pelanggan. Nah, masuk ke kontrol admin, add pelanggan. Di sini akan mengepost atau menginput sesuai dengan input type-nya berdasarkan nama berdasarkan nama dari tabel pelanggan dari master data. Ada ID bus, nomor kursi, tanggal, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor identitas, email, ID transaksi, dan harga. Kemudian ditampung dalam $data dan disimpan ke dalam model dengan nama tambah pelanggan. Nah, untuk query-nya sendiri dengan fungsinya tadi tambah pelanggan. Nah, ini adalah query untuk menginput data pelanggan. Selanjutnya data tersebut akan ditampung kembali untuk menampilkan nota nantinya. Nah, dalam tampilannya ini terdapat nomor transaksi otomatis. Nah, ini codingannya itu
terdapat dalam model yang bernama get kode transaksi. Di sini itu query-nya yaitu menampilkan data ID transaksi yang diinisialkan dengan nama kode max yang diambil dari transaksi. Nah, maksudnya max right ID transaksi 3 itu dia menampilkan 3 digit ID transaksi. Nah, selanjutnya masuk ke pengecekan numero ini untuk mengecek baris yang kosong. Kemudian masuk ke looping, setiap baris kosong akan di looping dan ditambah 1. Dan dolar kodenya ini berawal dari 001 dan di-return dengan nama awalnya T, terus diikutin dengan dolar kode. Dolar kode ini dari mulai 001. Maka muncullah ID transaksi. Nah, setelah diinput data-data pelanggan, data ini akan disimpan ke dalam database dengan nama pelanggan dan detail penjualan tiket. Kita isikan datanya. Kemudian ketika diklik simpan, setelah data diinputkan, maka secara otomatis ketika diklik tombol simpan akan masuk ke tabel pelanggan dan tabel transaksi. Dan selanjutnya menampilkan nota tiket atau bukti pembayaran. Nah, untuk codingannya untuk menampilkan view nota itu kita tinggal mengambil data tanggal, nomor transaksi dari database transaksi dengan nama tabel transaksi. Sekian dari kami, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ukasya. Baiklah, selanjutnya saya Ukasya akan menjelaskan tentang jurnal. Ini adalah tampilan dari view jurnalnya. Di sini ada ID transaksi, tanggal, nama akun, debit, dan kredit. Nah, pada ID transaksi diambil berdasarkan transaksi yang sebelumnya telah dilakukan, dan nama akun di sini hanya ada kas dan pendapatan karena itu tidak ada pada master datanya. Kemudian codingannya adalah seperti berikut. Di sini data user 1 menampung untuk debitnya. Di sini terdapat ID transaksi yang ada pada transaksi sebelumnya. Ada tanggal, nama akun. Nah, di sini nama akun data user 1 memiliki isi yaitu kas. Dan ada data user 2. Di sini yang membedakan hanya nama akunnya, yaitu pada pendapatan. Kemudian setelah ditampung, maka akan diinput ke dalam tambah jurnal. Lalu ini adalah query insert pada tabel jurnal yang diisi nilai dari data user 1 dan data user 2. Kemudian setelah itu dimasukkan diambil dari database yang ada pada tabel jurnal
dengan query yang ada pada model yaitu get all journal. Ini adalah query get dari tabel jurnal. Kemudian setelah diambil atau di get, maka akan di load yaitu view jurnalnya itu sendiri kembali pada awal seperti ini. Baiklah, sekian dari tabel jurnal. Terima kasih.